Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Lucky Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share satu kebiasaan yang biasa saya lakukan mulai dari awal saya belajar fotografi hingga sekarang. Dan saya rasa kebiasaan itulah yang bisa menjadikan saya sampai bisa seperti ini. Apa kebiasaan itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Biasanya setelah pulang dari pemotretan, baik itu pemotretan hunting maupun tugas foto prewed ataupun foto wedding, saya biasanya melakukan proses copy. Yang pertama saya copy dulu ke dalam PC, kemudian saya copy juga ke external hard disk sebagai backup. Setelah proses copy tersebut, biasanya saya mulai import ke dalam Lightroom, kemudian saya bikinkan Smart Preview. Smart Preview ini juga mempunyai fungsi sebagai backup juga, jadi saya mempunyai minimal ada 2 atau 3 backupan untuk mengamankan file. Dalam pembuatan proses Smart Preview ini sangat memakan waktu. Biasanya di sela-sela proses build Smart Preview ini saya melihat atau mereview lagi hasil foto yang saya foto dari awal sampai akhir. Saya gunakan fitur slideshow yang disediakan oleh software bawaan dari Windows. Dari slideshow tersebut saya mulai menganalisa, saya mulai evaluasi, saya benar-benar melihat apa saja sih kekurangan ketika pemotretan. Evaluasi dari foto-foto tersebut meliputi dari exposure, angle, kemudian pemilihan lokasi, pose atau gestur, detail, kemudian gear yang saya gunakan, lalu ide-ide apa saja yang sudah saya eksekusi ataupun belum, kemudian kecepatan dalam mengambil keputusan, karena di setiap pemotretan itu pasti ada sebuah kendala, pasti ada sebuah permasalahan. Jadi di slide ini saya benar-benar evaluasi semuanya. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu apa saja. Evaluasi exposure ini kita evaluasi gelap terangnya, apakah pemilihan mode yang kita gunakan itu sudah sesuai atau tidak, meteringnya itu bagaimana. Di slide foto-foto inilah kita mengevaluasi diri, mengevaluasi skill kita, mengevaluasi yang ada di pemotretan yang berhubungan dengan exposure. Kemudian evaluasi angle, pasti kita menemukan angle yang terbaik, kemudian sebisa mungkin angle yang terbaik ini kita evaluasi lagi, angle-nya ini bagus karena apa, ada elemen apa yang bisa membuat komposisi ini enak. Dari evaluasi tersebut kita bisa berkembang, dari evaluasi angle itu kita bisa next kita perbaiki dalam pemotretan selanjutnya. Evaluasi yang berikutnya adalah pose ataupun gestur. Pose dari, katakanlah kita motret prewed ataupun model ataupun wedding, kita pasti akan mengarahkan dari point of interest ataupun objek ataupun subjek tersebut. Terkadang beberapa pose bisa diterapkan kepada klien ataupun model, namun di beberapa kasus tertentu pose yang kita arahkan ke model ataupun ke klien itu tidak sesuai. Jadi di situ kita evaluasi, kita lihat karakter dari klien itu seperti apa, karakter dari model itu seperti apa, apakah cocoknya itu seperti apa dan bagaimana. Dari evaluasi itulah kita nantinya bisa memperbaiki pose ataupun gestur apa yang akan kita perbaiki selanjutnya. Evaluasi yang berikutnya adalah detailing. Terkadang kita lupa, kita miss terhadap misalnya di belakang klien itu ada sampah ataupun ada elemen ataupun ada semacam, katakanlah tempat sampah ataupun tong yang berwarna lebih ceria atau berwarna lebih cerah daripada si model, sehingga elemen-elemen yang mengganggu ini malah lebih menonjol dari jika dibandingkan dengan objek atau point of interest kita. Dari situ kita melatih mata, kita melatih kepekaan kita lah dalam
kita mengeksekusi. Jadi sebelum kita menekan tombol shutter itu kita bener-bener detail untuk melihat kondisi di sekitar maupun baju ataupun ya elemen-elemen yang mendukung lah, itu bisa selaras atau senada, atau intinya detail itu kejelian mata. Itulah yang perlu kita evaluasi. Terkadang ada dasi miring, kemudian ada rambut yang nggak rapi, ada baju yang terlipat ataupun, nah itulah, itu butuh proses untuk, ya istilahnya nggak ada instan. Kita bener-bener dilatih dan kita bener-bener melatih diri untuk melihat secara detail. Kemudian evaluasi yang berikutnya yaitu pemilihan lokasi foto. Terkadang kita dalam memilih lokasi foto ini kurang melihat secara seksama, mulai dari cahaya jatuhnya seperti apa, kemudian apakah di belakang itu banyak orang, ataukah tempat itu aman, atau ya banyak hal lah yang bisa kita evaluasi dari pemilihan tempat atau pemilihan spot. Apakah spot itu bisa sesuai dengan wardrobe ataupun kostum dari klien, itu juga bisa jadi bahan evaluasi kita ketika melihat foto-foto yang kita slide, dengan harapan kita bisa memperbaiki ketika ada pemotretan berikutnya. Jadi kita sudah paling tidak sudah mempunyai sangu, mempunyai mempunyai gambaran seperti apa nantinya hasil akhirnya, sehingga di pemotretan berikutnya kita bisa lebih berhati-hati dalam memutuskan memilih lokasi. Evaluasi berikutnya adalah gear yang kita gunakan. Setiap lensa, setiap kamera, setiap lighting, setiap alat yang kita gunakan itu mempunyai karakter masing-masing. Terkadang kita juga males untuk merubah ataupun mengganti lensa, padahal di tempat itu atau di kondisi itu memakai lensa kit ataupun lensa-lensa yang setara dengan lensa kit, kita males untuk mengganti lensa tersebut, padahal ketika kita menggunakan lensa fix ataupun lensa tele itu bisa menghasilkan karya yang lebih maksimal jika dibandingkan dengan lensa kit. Ya terkadang kita merasa kurang puas ataupun kita merasa penyesalan itu biasanya ada di akhir. Terkadang kita kalau seandainya kita bawa atau kita pakai lensa 85 mili katakanlah, itu bisa dapat bokehnya, bisa dapat berlayer-layer. Dari evaluasi tersebut kita bisa memperbaiki diri, kita bisa memiliki kepekaan, memiliki kecepatan dalam berpikir, kecepatan dalam mengambil keputusan. Peralatan apa saja yang akan kita bawa, peralatan apa saja yang akan kita gunakan, peralatan apa saja yang akan kita andalkan di pemotretan. Evaluasi berikutnya mengenai ide-ide yang ada di kepala. Terkadang ide-ide itu muncul secara secara acak, secara random, secara gitu, tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Kita harus mereview lagi, kita harus mengingat-ingat ide apa saja yang pernah muncul, karena bagi saya ide-ide yang muncul itu, ide-ide yang sekilas itu, saya bilang itu adalah anugerah. Itulah kenapa alasannya kenapa saya sering mengganti-ganti lensa. Dari ketika pemotretan ini tiba-tiba saya ganti 85, tiba-tiba saya ganti 50, ganti 20. Ya dikarenakan ide-ide itu muncul seketika, ya eksekusi langsung. Karena bagi saya ide-ide itulah yang menjadi vitamin kita, yang menjadi semangat kita untuk memotret. Ketika ide itu sudah nggak ada, ya kita akan melakukan template. Setelah ini kita bikin ini, kita bikin ini, kita bikin ini, kita bikin ini. Akhirnya jadinya membosankan. Namun ketika ada sebuah ide tercetus atau muncul begitu saja, ide itulah yang akan menjadi nilai lebih dari foto kita. Namun terkadang ada kendala di waktu, ada kendala di model yang nggak mungkin bisa kita eksekusi. Nah, ide-ide tersebut bisa kita catat, bisa kita bikin untuk next project, itu juga bisa. Itulah
Kenapa evaluasi terhadap ide itu perlu kita lakukan. Evaluasi berikutnya yaitu tentang kecepatan dalam mengambil keputusan. Terkadang di setiap pemotretan itu selalu saja ada kendala, selalu saja ada permasalahan, entah itu dari cuaca, peralatan yang tiba-tiba tidak berfungsi normal. Ya, terkadang ada faktor X yang membuat pemotretan itu benar-benar mendapatkan sebuah tantangan. Disitulah kecepatan kita dalam mengambil keputusan, kecepatan kita dalam bertindak sangat diuji. Mungkin ketika di lokasi kita nggak bisa set, tapi ketika di rumah, ketika kondisi nyantai, kita review hasil, kita lihat permasalahan itu seperti apa. Oh, nanti gini. Permasalahan muncul itu ya mungkin dikarenakan di lokasi itu kita bener-bener ada tekanan, ada pressure yang membuat kita nggak bisa berpikir cepat. Ya mungkin ada faktor kelelahan. Jadi ketika kita di rumah, kita lagi nyantai, ide-ide ataupun gimana kita mengatasi permasalahan tersebut bisa lebih cepat. Dari evaluasi tersebutlah seandainya nanti di next project kita mengalami kendala yang katakanlah memiliki kendala yang hampir mirip, jadi kita sudah bisa nanti gini bisa lebih cepat. Itulah gunanya kita evaluasi. Evaluasi berikutnya yaitu melihat dan menempatkan cahaya ataupun jatuhnya cahaya. Jadi di setiap lokasi itu ada saja cahaya yang terkadang itu kita lewatkan, tapi ketika kita lihat di foto, waduh, seharusnya ini cahaya bagus ini. Jadi bocoran dari matahari yang masuk ke sela-sela itu bisa membuat pattern, bisa membuat semacam garis ataupun apa. Terkadang kita di lokasi itu sudah nggak melihat secara itu secara bagus. Namun ketika kita melihat dari hasil foto, wah itu harusnya bisa dijadikan sebagai background, ataupun wah itu bisa jadi cahaya utama. Nah itulah ketika dengan evaluasi tersebut kita bisa menambah, paling enggak kemudian memperkaya diri dengan ide-ide baru yang bisa kita laksanakan di next project. Oke, sementara itu dulu evaluasinya, baik mulai dari exposure, angle, gear yang kita gunakan, penempatan dan melihat cahaya, pose, detail, dan lain-lain. Sebutnya masih banyak yang bisa kita evaluasi dari hasil foto kita. Semua balik lagi ke karakter kalian. Di awal-awal memang sangat membosankan. Di awal-awal iki apanya yang saya evaluasi, ini apa yang akan saya betulin ini. Yes, di awal-awal memang kayak gitu. Dengan semakin kita konsisten, setelah pulang motret kita review, pulang motret kita review, nantinya kita akan terbiasa dalam melihat, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, oh ini yang harus diperbaiki, ini yang besoknya harusnya bisa dikerjakan seperti ini. Ya semacam itulah. Jadi dengan evaluasi tersebut kita bisa meningkatkan lagi kemampuan kita. Akan ada saja yang menunjukkan sebuah kebodohan kita, sebuah kekurangan kita dari slide tersebutlah. Tapi apakah kalian mau melihat kebodohan kalian ataupun kalian menelanjangi diri kalian sendiri? Bagi saya, dalam melihat slide ini merupakan proses, merupakan sebuah langkah untuk kita berevolusi, kita berkembang. Saya percaya bahwasanya nggak ada sesuatu yang instan, semua itu butuh proses, dan yang terpenting adalah nikmati prosesnya. Oke, sementara itu dulu. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, monggo lanjut di kolom komentar. Oh ya, ada satu lagi kebiasaan yang akhir-akhir ini mulai saya kerjakan, mulai saya laksanakan, dan saya rasakan kebiasaan ya, selain yang tadi ya, ada sebuah kebiasaan baru yang saya rasakan benar-benar memberikan sebuah dampak baik di kehidupan maupun di karya saya. Kebiasaan tersebut adalah saya biasanya setelah melakukan pekerjaan besar, misalkan kita motret tugas yang agak berat ataupun tugas-tugas yang menantang, tugas-tugas yang kita
terdapat kelalaian, itu biasanya saya benar-benar luangkan waktu yang agak banyak. Tapi kalau memang acaranya dari kegiatan tersebut lancar, ya saya luangkan sedikit waktu untuk berkontemplasi. Kontemplasi ini saya benar-benar merenungkan, saya benar-benar masuk ke dalam diri saya melihat apa saja yang saya kerjakan di kegiatan tersebut ataupun di tugas tersebut. Di kontemplasi tersebut saya bertanya ke dalam diri saya, hal apa saja yang saya pelajari hari itu, hal apa saja yang saya pelajari dari kejadian itu, kemudian hal apa saja yang saya lewati ataupun saya kelewatan sehingga terjadi sebuah permasalahan. Dan kontemplasi yang ketiga yaitu apa yang akan saya perbaiki selanjutnya. Biasanya kontemplasi ini saya laksanakan setelah sholat ataupun mau menjelang tidur. Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan waktu yang benar-benar berkualitas lah. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Tetap berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.